Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, saya Ayub As'ari, mahasiswa program studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah video terkait dengan jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Dua pertanyaan yang insya Allah saya akan jawab melalui video ini. Yang pertama, bahwa perilaku organisasi merupakan bagian dari gambaran kondisi organisasi. Uraikan penjelasan perilaku organisasi dikaitkan dengan perilaku kelompok dalam organisasi terkait kepuasan kerja, serta berikan penjelasan dengan referensi penelitian terkait minimal 5 referensi dengan waktu referensi 5 tahun terakhir. Baiklah, rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa setiap organisasi memiliki tujuan, memiliki harapan, memiliki cita-cita yang ingin dicapai oleh sekelompok orang yang ada dalam organisasi tersebut. Hubungan antara perilaku organisasi, kemudian perilaku kelompok, serta kepuasan kerja ini adalah satu kaitan yang sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya. Ketika aktivitas kelompok ini baik, kemudian perilaku dalam organisasi itu baik, maka akan mempengaruhi daripada tujuan daripada organisasi itu ada. Kepuasan dalam sebuah kelompok, masing-masing pihak, masing-masing orang, masing-masing yang ada dalam organisasi itu melakukan aktivitas yang sama yang baik, maka itu pun akan mempengaruhi kondisi organisasi yang stabil dan juga minim daripada resiko-resiko yang terjadi. Maka perilaku organisasi kita tahu dia mempelajari interaksi individu, satu orang dengan orang yang lain ataupun kelompok. Kita tahu dalam sebuah organisasi ada divisi-divisi, ada kelompok-kelompok, ada bagian-bagian. Termasuk bagaimana interaksi mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu apa? Merupakan elemen penting yang mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan yang ada dalam sebuah organisasi. Motivasi yang muncul seiring sejalan dengan kepuasan kerja, produktivitas, bagaimana seorang tim, seorang kelompok, seorang yang ada dalam kelompok itu, ya, dia bisa bersikap produktif, bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki, sehingga lahirlah kepuasan kerja orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Kemudian selanjutnya, bahwa perilaku kelompok atau kepuasan kerja dengan referensi penelitian 5 tahun terakhir disampaikan. Yang pertama adalah interaksi positif dalam sebuah kelompok. Hubungan sosial yang baik dalam kelompok meningkatkan kepuasan kerja individu. Becker di tahun 2020 mengatakan bahwa interaksi positif berdampak langsung pada kinerja kelompok. Yang kedua adalah dukungan sosial. Kelompok yang saling mendukung menciptakan lingkungan yang positif. Nielsen tahun 2021 menemukan bahwa dukungan sosial itu mampu untuk meningkatkan kepuasan kerja, terutama dalam situasi stres. Kita tahu tekanan demi tekanan, target ya yang diminta, yang ingin dicapai dalam sebuah kelompok itu, ketika tidak ada dukungan sosial dari pihak-pihak yang lain, maka ini akan menimbulkan gejolak dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, bahwa
perilaku kelompok dan kepuasan kerja ditentukan adalah dengan kepemimpinan yang efektif. Bagaimana sebuah kendaraan itu bisa dibawa menuju tujuan yang ingin dicapai. Satu dan lain halnya adalah pengaruh bagaimana seorang driver itu bisa membawa keseluruhan daripada penumpangnya dengan baik untuk mencapai tujuan itu. Gelombang perjalanan itu akan ada, tapi kepemimpinan yang efektif ini perlu sekali untuk dilakukan. Gaya kepemimpinan akan mempengaruhi perilaku kelompok dan kepuasan kerja. Zhu tahun 2019 menekankan bahwa pemimpin yang mendukung pengembangan anggota kelompok dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, keadilan dalam kelompok. Keadilan distribusi dan prosedural berkontribusi pada kepuasan kerja. Kolkut tahun 2020 menunjukkan bahwa perlakuan adil meningkatkan motivasi dan loyalitas anggota kelompok. Yang kelima adalah keterlibatan anggota. Sebagai sebuah bangunan, masing-masing memiliki perannya. Tidak bisa satu pihak hanya show off, dia bekerja sendiri untuk mencapai tujuan, tidak bisa. Masing-masing memiliki keterlibatan. Hakanen menyatakan bahwa keterlibatan anggota menciptakan rasa memiliki yang lebih besar, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan juga meningkatkan kepuasan kerja. Perilaku kelompok di organisasi sebagai kesimpulan akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Faktor-faktor seperti interaksi, dukungan sosial, kepemimpinan, keadilan, keterlibatan merupakan elemen kunci yang dapat meningkatkan kepuasan kerja individu dan juga kelompok. Inilah rekan-rekan jawaban pertama atas soal ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Perilaku organisasi secara keseluruhan adalah sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Terkait dengan hal tersebut, seberapa penting sikap profetik menjadi dasar dalam sikap sumber daya manusia dalam sebuah lembaga. Menarik, ya. Apa yang kemudian kita tahu, sikap profetik ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Apa yang pertama? Bahwa sikap profetik dalam perilaku organisasi akan mempengaruhi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah visi dan arah yang jelas. Sikap profetik membantu menciptakan visi tujuan yang jelas sehingga sumber daya manusia dapat berkontribusi secara terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang begitu lugas, tegas, tahu dengan tujuan dan arah apa yang akan dibawa kepada para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di belakang adalah gambar daripada kubah yang mana di bawahnya adalah makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, sikap profetik dapat menentukan pengambilan keputusan yang proaktif. Individu dengan sikap profetik cenderung proaktif dalam menghadapi tantangan, mendorong inovasi dan solusi yang dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, budaya organisasi yang positif. Sikap ini membangun budaya kerja untuk mendukung kerjasama dan kepercayaan, berkontribusi pada kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Keempat, kepemimpinan inspiratif. Pemimpin dengan sikap profetik dapat memotivasi anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mengembangkan individu. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial dan etika. Sikap ini meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etika
yang mendorong keputusan yang bermanfaat bagi organisasi dan juga masyarakat. Rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, makarimal akhlak. Dalam ayat yang lain disampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk menjadi kebaikan seluruh alam, menjadi kasih sayang sebagai contoh. Maka sikap profetik dalam seluruh lini kehidupan manusia menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Secara keseluruhan, sikap profetik merupakan pondasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia, mendukung pertumbuhan individu dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Demikian dua jawaban atas soal ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi program Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Terima kasih. Saya Ayub As'ari, NPM 24710014. Wal afu minkum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.